Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jarudin dan narasumber kita Mas Randy Novianto adalah seorang mahasiswa UNY yang sudah memiliki banyak sekali hasil karya. Saya mau bertanya-tanya tentang bagaimana Mas, Anda apa pernah melakukan kegiatan mahasiswa yang diikuti di UNY, Mas? Oke Mas, sebelum sampai di situ aku ingin perkenalan dulu ya. Nah, Oke, oke, siap. sebelumnya perkenalkan Mas Heri Novianto, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan D4 Manajemen Pemasaran. Eh, Sekarang semester 5, saya angkatan 2020. Oke. Nah, terkait pertanyaan dari Mas Fajar tadi, terkait ini ya Mas, Ya, kegiatan. organisasi begitu ya. Ya, Oke. Nah, di kampus sendiri saya memiliki beberapa organisasi, Mas. Ada sekitar 3 organisasi. Yang pertama adalah UKM penelitian dari Kristal dari fakultas. Yang kedua adalah UKM penelitian dari UNJ Pusat. Terus yang satunya tadi adalah UKM kewirausahaan, Mas. Tapi dari ketiga organisasi tersebut saya aktif di UKMF Penelitian Kristal, Mas. Di mana UKMF Penelitian Kristal itu mewadahi seorang mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian ataupun penulisan karya tulis ilmiah, Mas. Dan untuk apa ya, melaksanakan ketiga organisasi itu perlu adanya manajemen, Mas. Yang disebut manajemen di sini adalah manajemen waktu ya. Nah, saya sering sekali eh, ketika banyak kegiatan ya, semisal hari Minggu ini ada beberapa kegiatan, terus hari Minggu ini juga ada tugas kuliah. Nah, itu saya menyiapkan ini Mas, kayak apa ya? Nanti saya menyiapkan menulis di whiteboard ataupun menulis di kertas itu ya, terkait jadwal kegiatan yang nantinya akan saya laksanakan. Nah, eh, mengapa sih saya menulis seperti itu? Karena eh, untuk meminimalisir jadinya tabrakan gitu ya Mas, tabrakan antar jadwal yang satu dengan jadwal yang lainnya begitu, sehingga saya menuliskan jadwal itu di whiteboard ataupun di kertas begitu Mas, sehingga waktu dalam seminggu itu benar-benar apa ya, benar-benar bisa dimanfaatkan begitu. nah, Mas ini kan di dalam kampus. Di luar kampus, Mas pernah nggak ikut apa kegiatan-kegiatan gitu, ya bagi masyarakat gitu, pernah nggak, Mas? Oke, untuk kegiatan masyarakat itu saya pernah ini sih ikut pengabdian masyarakat dari Arah Pemuda Indonesia. Nah, sebelum sampai ke situ, aku yang jelasin dulu sih terkait Arah Pemuda itu sebenarnya apa. Nah, Arah Pemuda itu adalah eh, apa ya, NGO NGO yang bertugas di bidang pengabdian masyarakat begitu, sosial dan masyarakat begitu. Nah, kebetulan pengabdi muda kemarin tuh mengadakan kegiatan itu di Yogyakarta, Mas. Tepatnya di Universitas Gajah Mada dan di Kabupaten Gunung Kidul sendiri. Nah, untuk kegiatan tersebut itu dilaksanakan selama kurang lebih 4 hari, Mas. Yang pertama itu di Universitas Gajah Mada, itu nanti kegiatannya ada simposium nasional, terus seminar nasional, terus kayak eh, karya tulis juga. Nah, terus di Gunung Kidulnya sendiri itu ada eh, pengabdian, Mas. Pengabdian yang hari ke 3 sama ke 4 begitu. Jadi pengabdian yang di Pemuda Arah Pemuda 5 ini sangat singkat begitu ya. Nah, kebetulan di Pengabdi Muda 5 ini aku diamanahi untuk menjadi koor divisi ekowisata, Mas. Nah, di mana koor divisi ekowisata ini bertugas untuk mengkoordinasi anggota anggota saya begitu ya. Nah, terkait proker yang nanti akan dilaksanakan di pengabdian khususnya di Kabupaten Gunung Kidul sendiri. Nah, adapun proker yang kami laksanakan yaitu ada 2 proker, Mas. Nah, yang pertama itu ada terkait donasi. Nah, terus yang kedua itu terkait sosialisasi homestay. Karena kita melaksanakan sosialisasi homestay, mengingat di Kabupaten Gunung Kidul sendiri itu mempunyai potensi yang harus dikembangkan begitu. Apalagi pengabdian saya kemarin tuh di dekat pantai begitu ya, Mas. Karena menurut Hmm. eh, tim kami ya, itu sangat prospek begitu ya ketika nanti kayak dikasih homestay begitu ya, penginapan begitu. Nah,
Mungkin seperti itu sih. Berarti di homestay itu benar ya meningkatkan wisata yang di pantai gitu Mas. Iya, nanti dengan adanya homestay itu dapat ini sih Mas lebih kayak meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di daerah pesisir begitu ya. Nanti ketika wisatawan datang ke pantai, nah mereka itu nggak perlu jauh-jauh nginap di kota begitu, nah cukup di daerah dekat pantai begitu, menginap di rumahnya masyarakat yang udah didesain seperti homestay pada umumnya begitu. Jadi kami dalam menerangkan itu juga menerapkan kayak standarisasi homestay begitu sih kayak model-modelannya yang tempat itu bagaimana, terus cara menyambut tamu itu bagaimana, begitu sih untuk kegiatan eh, kemarin begitu sih Mas. Oke, Mas ini ya. Nah kan mengikuti apa itu yang kegiatan di dalam kampus itu yang anu toh, yang kristal itu ya tadi loh. UMKM tentang kristal lah. Itu Mas sudah ada karya-karya yang sudah punya karya nggak Mas? Yang sudah Mas keluarkan gitu. Oke, mungkin ada beberapa karya ya Mas yang pernah saya lombakan begitu ya. Namun aku akan ini sih kayak ada satu karya yaitu di bidang lingkungan sih Mas ya. Itu namanya Smartress begitu. Nah, Smartress ini adalah suatu aplikasi untuk apa ya? Untuk membantu menangani sampah begitu ya. Kita lebih main ke aplikasi disambil dengan edukasi begitu. Nah, jadi untuk konsepannya itu karena kemarin tuh sempat ada permasalahan ya di Piungan begitu terkait permasalahan sampah. Terus kemarin kita juga punya ide terkait untuk menyelesaikan sampah itu bagaimana yang disertai dengan edukasi. Nah, jadi kami membuat ide yaitu Smart Trash begitu ya. Nah, Smart Trash ini kemarin habis menjuarai di kompetisi startup ide di tingkat nasional di Universitas Unika Atma Jaya Jakarta. Nah, dan alhamdulillah dapatkan juara satu begitu Mas. Dan untuk sampai saat ini mungkin kayak masih ini sih ya, masih tahap pengembangan begitu. Untuk tahap selanjutnya itu mau saya kembangkan lebih lanjut ataupun nanti kayak lewat kampus ataupun lewat pemerintah gitu masih kami rencanakan begitu sih Mas. Tapi ya mungkin untuk dari apa ya dari pihak kampus ataupun dari pihak pemerintah nanti bisa mendukung terkait aplikasi atau program dari Smartras begitu sih Mas. Nah, wah Mas bagus ya karya-karyanya. Terus yang antara itu Mas punya nggak ya penghargaan internasional gitu kayak apa itu penghargaan internasional? Eh, oke oke. Nah itu sempat sih Mas dari IGSA. Nah itu pernah di JSA, ISEF JSA. ya. Iya, itu nama lembaga yang mengadakan Hmm. lomba internasional tuh, Mas. Nah, kemarin Hmm. sempat dapat gold medal ya. Itu kan pas tahun berapa ya? Tahun 2020 kalau enggak tahun ya, tahun 2020. Nah, itu kan pernah apa ya kayak kalau di apa ya dikatain aplikasi ya belum jadi itu baru kayak mock up rancangannya aja gitu. Nah, itu kemarin buat aplikasi namanya Cendekiawan Gate, Mas. Nah, jadi Cendekiawan Gate itu apa ya sebagai wadah mahasiswa dan siswa di Indonesia untuk mengembangkan di bidang penelitian gitu, Mas, dan kewirausahaan. Nah, itu untuk mewadahi siswa, siswi, dan mahasiswa di Indonesia, khususnya yang ingin ikut lomba, terus yang ingin apa ya kayak bimbingan skripsi nanti juga ada begitu. Dan alhamdulillah itu kemarin juga dapat gold medal ya tahun 2020 kalau nggak salah ya. Nah itu ya mudah-mudahan dari beberapa karya yang tadi sempat eh, apa ya aku implementasikan ataupun belum diimplementasikan itu dapat didukung secara penuh oleh pemerintah begitu Mas. Karena eh, apa ya dari segi mungkin karya-karya saya itu saya selalu menyangkutkan dengan poin-poin SDGs Mas, Sustainable Development Goals, yaitu arah pembangunan Indonesia untuk menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Oh. Berarti Mas sudah nih ya, sudah memandang ke depan yang sangat jauh.
Ya mungkin apa ya Mas, lebih ke planning begitu sih untuk rencana ke depan begitu ya. Walaupun entah nanti kayak berhasil atau enggak, seenggaknya itu saya udah punya apa ya, inisiatif ke depannya begitu. Oke, Mas Randy, terima kasih atas waktunya wawancara sekarang, dan terima kasih ya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.